Kakap kejam. Tuan. Ah. Haha. Jiang Xiu adalah murid kesayangan guruku. Kalau dia kehilangan sehelai rambut pun, kami Emei tak akan memaafkanmu, bahkan jadi hantu sekalipun. Wah. Muridku sayang, kau mau murid kesayanganmu? Nasibnya sama seperti suamimu? Baik. Amble. Biarawati sialan. Ah. Pedang pembunuh naga ada di kura-kura putih. Kura-kura putih ada di ruang tembok Yellowstone Slope. Saudara-saudara, siapa cepat dia dapat. Cepat pergi. Likas. Sekarang kau punya dua pilihan. Atau hari ini ku bantai seluruh Mei. Atau kau carry pedang pembunuh nagamu. Pilih. Guru, pedang pembunuh naga itu penting. Yin Tianzheng ada di sana. Siapa kau? Kutanya, apa Yin Tianzheng ada di sana? Hahaha. Aha. Aha.
Siapa kau? Di bawah 1 orang Ming Jiao. Lebih dari 10.000 orang. Utusan kiri cahaya. Yang Xiao. Lama tak jumpa. Utusan kiri yang masih tetap gagah. Kau masih sama bandelnya. Raja Lang alis putih. Kau salah satu dari 4 pelindung Ming Jiao. Mendirikan sekte lain diam-diam. Tahu aturan tapi melanggarnya. Kau bersalah. Sejak pemimpin Ming Jiao menghilang, Tidak ada pemimpin di sekte. Utusan kiri yang memonopoli kekuasaan. buat saudara-saudara di sekte saling berkelahi. Saling serang. Aku Yin Tianzheng tak mau tinggal di sekte dan terlibat kekacauan ini. Apa kejahatannya? Ming Jiao punya aturan. 1 hari mengajar. Jangan pernah pergi. Kamu ingatkan saat kitab suci bilang, saudara di gereja dilarang saling bertengkar. Yang Zuo bikin kamu ingat. Ya. Ming Jiao sudah bertengkar bertahun-tahun. Aku bahkan gak sempat urus urusan Raja Inggris. Tapi sekarang situasi agak stabil. Prioritas utama yang adalah bersihkan gereja. Bangkitkan lagi Wibawa Ming Jiao. Datang hari ini untuk minta Raja Lang bubarkan sekte Lang Surgawi. Kembali ke puncak terang. Ah. Berhenti. Kak, ayah. Yang Xiao. Ayahku sudah terluka dalam. Kamu terlalu hebat menang. Kamu masih muda, ayo kamu. Kamu. Yang Xiao. Kita akan lawan Raja lagi. Aku rindu kamu dan kakak. Jangan ingat. 3 hari. Bubarkan sekte Lang. Kalau enggak, jangan salahkan anak buah yang enggak kenal ampun. Yang Xiao, nyawamu memang besar. Enggak meledak. Kamu sekri. Mau memberontak. Yang Xiao, Dalam hal ilmu bela diri, aku tahu nggak bisa saingin kamu. Jadi di anggur yang kamu minum, aku kasih bubuk patah jiwa barat. Yang Xiao nggak nyangka suatu hari bakal berlutut ke aku. Aha. Ah. Yang Xiao, ayo.
Payung tangkap jiwa baratku, malah kamu paksa balik. Aku, Sekri, pantas dapat ini hari ini. Kamu pimpin jemaat memberontak, itu dosa besar. Tapi aku hargai hatimu di Mingjiao. Semua dilakukan buat pilihan nama Mingjiao. Aku kasih hidupmu dulu. Aku salah sama Yongs. Dosemu pantas mati. Aku pantas mati. Ayo kita kembali ke puncak. Kita juga pulang saja. Ayo pergi. Sepertinya Reginald sudah tidak tahan lagi. Apakah kamu mau kirim pasukan untuk membantu? Selama itu ada orang dari Panji 5 elemen. Semakin banyak yang mati, semakin baik. Kita tetap diam, jangan bergerak. Ah, Pam bomb, pam bomb. Pam bomb. Pam bomb. Zhuangqi gugur sebagai saya. Panji Huijin, Panji Api, kalian mundur dulu. Hong Xuanqi Peter halangin dengan saya. Kita tidak akan pergi. Hong Xuanqi pergi dulu saja. Kalian pergi dan balas dendam untuk kami dulu. Kami saudara Panji Ruijin ingin hidup dan mati bersama Zhuangqi. Pergi, pergi. Ayo cepat. Ayo pergi, kita lindungi markas besar. Pergi. Pergi. Ayo cepat. Letakkan senjatamu. Menyerah sekarang. Kami akan selamatkan nyawamu. Kamu terlalu meremehkan Panji Ruijin kami, bukan? Saudara Zhuang sudah meninggal. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Kalau begitu aku akan kabulkan permintaanmu. Aha. Tinggalkan satu orang di sini. Kio-kio. Guru terlalu sopan.
Nyonya, Anda pasti sudah melihatnya tadi. Jika kamu berani menyakiti anak ini lagi, saya jamin semua orang yang hadir di sini akan mati tanpa tempat pemakaman. Kamu pikir saya akan takut diancam kepunahan seperti itu? Guru, Guru. Di mana orangnya? Wei Yixia, saya yang bertanya padamu. Orang lima lapis panji lima elemen, di mana mereka sekarang? Kamu bicara dengan saya? Jangan sampai menyebut Pangeran Fu saja. Apa sikapmu itu? Apakah kamu pemimpinnya? Mundur dulu. Prioritas utama sekarang adalah mempertahankan altar. Jika Panji Lima Elemen tidak segera kembali mengerahkan pasukan, saya khawatir sudah terlalu terlambat. Nanti, jika terjadi kesalahan apapun pada Jiao Ming, Kita berdua tidak bisa dimaafkan. Ayolah, kamu hanya sedang menyanjungku. Aku tidak memiliki pengaruh sebesar itu. bagaimana bisa aku dibandingkan dengan duta besar yang Zuo? Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, bukan? Aku lupa. Pemimpin sudah tidak ada lagi. Sekarang yang Zuo yang punya keputusan akhir. Hei. Ming Jiao sedang dalam kesulitan. Yang Xiao datang secara khusus untuk bertarung denganmu. Kenapa kamu lagi-lagi melawanku? Jadi begitulah. You just Yang Zua, Terra Makasi Addis Kerja Charisma. Bagaimana kamu bisa sehebat itu? HMPH tidak sopan. Sikap Makam APA Yang Dakitakan Tidak Sopan? Apakah kamu mau menghitung utang lama dengan saya? Lalu apa yang bisa kamu lakukan jika memang saya begitu? Baiklah. Kelang Sungkin Hidap Ming Jiao sedang dalam bahaya. Aku, Yang Xiao, untuk saat ini hari ini tidak akan memedulikanmu. Kuharap kamu berhenti mempersulitku di mana-mana demi ayahmu, oke? Aku hanya tidak mau mendengar perintahmu, Yang Xiao. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hahaha. Ming Jiao hari ini seperti pasar yang berserai-berai. Hanya karena beberapa sekte yang panik. Dalam bahaya. Ini semua karena kamu. Maaf. Pemimpin. Band Era Sato Weja. Banjir dan kebakaran, ketiga bendera mengalami kerusakan parah. 6 faksi semakin mendekati puncak cahaya. Kirim orang dari 4 gerbang Tiandi Fenglei untuk menjaga markas besar. Setiap gerakan kecil di sekitar. Laporkan dengan cepat. Baik, Sekri.
Aku benar-benar tidak menyangka. Di saat krisis seperti ini. Untuk ayah raja, bahkan tidak ada orang yang datang. Yang Xiao gagal menyambut dari jauh. Maafkan saya. Apakah kamu bisa menerimanya? Kamu pasti berpikir. Kami berlima yang datang sendiri ke sini, kan? 6 faksi mengepung puncak Guangming. Ming Jiao terkepung dari semua sisi. Aku, Yang Xiao, sendirian dan lemah. Mari kita lihat hari ini. Di Wajah Mingzuan. Bantu keadilan. Ini berkah Ming Jiao. Kita mulai dengan teh, bukan anggur. Setelah perang, kita bernyanyi dan sajikan teh bersama. Hei, hentikan itu. Agar tidak melukai kedamaianmu. Oh, Parenti main-main. Kapan kau jadi telapak tanganku? kita semua milik kita sendiri. Jangan sakiti dirimu sendiri. Keluar dari sana. Ah. Ah. Oh. Ini pergeseran besar. Selamat, tidak ada niat menyinggung. Mohon tunjukkan kewibawaan. Kita bersaudara. Aku juga tidak ingin melukaimu. Jika kita bisa bertarung bersama. Aku, Yang Xiao, pura-pura tidak pernah terjadi. Untuk menghindari cedera tidak sengaja. Kita pergi bersemen. Hitung sampai 3. 1, 2. Aha. Utusan kiri Cahaya memang sesuai reputasinya. Pukul aku dengan 2 jari hantu. Masih bisa berdiri. Apa teknik jari Shaolin itu? Yari hantu. Bagaimana Shaolin punya ilmu bela diri begitu kejam? Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Exutak perjuit ini mirip Master Kong Jian. Dharma Yuan Zhan. Kau bisa mati hari ini di tangan Shaolin. Tidak sia-sia waktu. Kata kebajikan tersebar ke seluruh dunia. Ada bajingan sepertimu di bawah kursi. Aku bersihkan untuknya hari ini. Hahaha. Kemenangan kejutan. Penipuan tak terkalahkan. Sejak zaman kuno. Kalian 6 sekte. Melawan Ming Jiao kami. Maka biarkan kuda datang dengan pedang dan senjata sungguhan. Pertarungan sampai mati. Serangan diam-diam seperti kamu. Aku, Yuan Shen, sudah mengalahkan 7 ahli Ming Jiao sendirian. Kamu masih tidak mau mengakui kekalahan hari ini? Kamu terkena jari hantu milikku. Kurang dari 3 hari lagi. Kamu akan pergi ke barat. Tunggu sampai 5 elemen Panji Sky Eagle Sek atau semacamnya datang. Aku akan meledakkan bahan peledak di bawah tanah ini. Meledakkan tempat ini. Padamkan api kalian. Nanti ASAP terbang dan API padam. Mulai sekarang, sekte ilmu gaib yang perkasa akan menghilang tanpa jejak dari dunia persilatan. Hahaha.
Tidak bisa bicara, guru. Tidak bisa bicara, guru. Tidak bisa bicara, guru. Adik kecil, Ada apa denganmu? kita semua terluka. Tidak bisa bergerak. Kamu harus menyelamatkan kami. Bagaimana caranya aku menyelamatkan kalian? Aku terjebak di kantong ini. Kamu bahkan tidak bisa keluar kalau sudah diikat. Kantong udaraku diikat dengan 1000 simpul. Tidak ada yang bisa membukanya kecuali aku. Kamu bisa coba berdiri, berdiri. Oke. Benar, lanjutkan bergerak. Klik saja di sana. Jangan Jada. Berhenti. Adik kecil. Orang kecil ini, kamu harus mati. Hila, tidak tahu malu. Yang, aku akan membunuhmu dulu. Siapa sebenarnya kamu? Jiang Shenggong. Jangan lari. Guru, apakah semua sekte besar sudah datang? Udang sudah memadamkan panci api. Sebentar lagi. Oke, hari ini kita akan menghancurkan puncak cerah sampai ke tanah. Tidak baik, Ruijin, pemimpin 3 sekte. Semua simpul api kristal merah sudah hilang. 6 sekte ayah akan segera menyerang. Ya. Jangan dekat. Teruskan perintah dan biarkan bendera bumi di belakang bendera kayu raksasa diberikan padaku untuk menjaga puncak terang. Altar tidak boleh hilang. Penanggang troll dan penanggang halaman belakang menderita korban berat.
penunggang utama dan penunggang bantu dari tunggangan bumi belakang. Keduanya gugur. Aku khawatir tidak akan bertahan lama. 2 jam. Kita hanya butuh 2 jam untuk pulih. Jaga untukku jika kau mati. Cara lama. Apa boleh? Setengah jam cukup, wajah dingin. Sulitkah bagimu untuk mengatakan sesuatu? Tunggu kau. Raja keberuntungan sudah bertarung selama bertahun-tahun. Sekarang kita akhirnya bisa bertarung bersama. Menyenangkan untuk dipikirkan. Hahaha. Tunggu mereka naik. Aku makin darah mereka. Semangat pemimpin di surga juga akan berterima kasih pada kita. Gugur demi menjaga api suci. Ayah, lihat, lebih buruk dari yang kau pikir. Bendera 5 elemen hampir tidak bisa bertahan. Saudara-saudara, berikan lebih banyak tenaga kaki. Sampai di Guang Mingding secepatnya. Itu ayah. Atau kita akan terlambat selangkah. Biarkan 6 sekte menyerang puncak terang. Toka Yudama. Aku In Tian Zhao. Meski punya masalah dengan orang-orang Ming Jiao itu. Tapi Ming Jiao ada hubungannya denganku. Ada rumah. Jika Ming Jiao hancur hari ini, maka kita Tianying Jia tidak bisa bertahan sendiri. Aku, Yin Tiansheng, bersumpah pada Tuhan akan hidup dan mati bersama Ming Jiao. Bersumpah hidup mati bersama Ming Jiao. Kakak kelas buru-buru. Cepat ke puncak terang. Ya, pergi, pergi, pergi. Saya Pak? Minayalinap. Kau mau memberitahu 6 sekte? Maka aku akan membebaskanmu. Hades, ada apa denganmu? Ayah, sepertinya kemampuan orang ini lumayan. Aku baru saja memukul jarinya. Sekarang aku merasa dingin. Merayap ke seluruh tubuhku. Apakah itu jari hantu? Yari hantu. Amit Bao. Yuan Hen. Bawa jenazah keponakan Yuan Shen ke puncak guest house. Hahaha. Semua Bend Era 5 Elemen Hailong. 6 sekte sudah menyerang pintu aula tengah. Bangsat-bangsat ini. Aku tak akan biarkan mereka masuk. Kekiwalai. Langkahi mayatku, Yang Xiao. Tunggu, kita terluka parah sekarang. Bukankah sama saja dengan mati? Aku bersumpah saat pertama masuk Ming Jiao. Selama aku masih hidup, takkan kubiarkan orang-orang ini menginjak tanah suci.
Kita baru saja terjebak tipu daya Yuan Shen. Jangan bicara 6 sekte. Ini karena kita tidak waspada tadi. Sekte-sekte kecil lain bisa dengan mudah membunuh kita. Kita harus pergi dari sini sekarang. Lupakan saja. Pulang dan balas dendam pada enam sekt. Altar You Chuan adalah fondasi Ming Jiao. Jika altar hancur, API suci padam. Apa bedanya dengan pemusnahan? Kami lebih baik mati bertempur. Tak bisa mundur tanpa perlawanan. Bisakah kau pertahankan Ming Jiao jika pergi? Bisakah kau pertahankan api suci markas jika pergi? Sudah kukatakan. Jika takut mati, kau bisa pergi sendiri. Pahlawan, Siapa yang kau bilang takut mati? Kalau aku takut mati. mengapa aku masih duduk di sini? Ingatkah saat kita pertama masuk Ming Jiao? Kau bersumpah untuk bertani? Kau bilang semua murid sekte ini harus mengembangkan Ming Jiao tanpa pamrih, mati tanpa penyesalan. Sepertinya kamu ingat. Menurutku yang siau benar. Para penjagat bendera 5 elemen teleberkerbandingan Gagabarani. Bukankah semuanya untuk menyelamatkan altar? Kalau mereka tidak menggantikan musuh untuk kita. Mungkin kita cuma bisa duduk menunggu. Kalau kita tidak bertahan di markas. Tidak bertarung mati-matian dengan 6 sekte. Pantaskah kita terhadap saudara-saudara kita yang gugur? Yang Xiao. Tersenyum. Kali ini aku dapat kamu hari Minggu. Oak. Kalau Vegetamari kita Bertarung mati-matian dengan 6 sekte. asalkan Ming Jiao bertahan. Untuk menjaga api tetap menyala. Bakar tubuhku. API menggamak. Huo Ming Jiao. Mati tanpa penyesalan. API menggamak. Bakar tubuhku. Lindungi aku dan ajarkan mati tanpa penyesalan. Amit Bao. Setan berbuat jahat. Pantas. Bunuh setan hari ini. Satu tanpa membunuh. Penkan. Kembelai. Apa yang kamu lakukan? Tanah suci Ming Jiaoku. Bagaimana bisa kita biarkan orang luar datang menginjak-injak? In Tianjin. Hari ini, 6 sekte mengepung Guang Mingding. Tidak ada urusan dengan ajaran Tianyin Enyu. Pergi. Pergi. Kamu bisa masuk kalau mau. Tapi hancurkan dulu sekte Tianyin kami. Jangan bersulang. Jangan minum anggur hukuman. Anggo apa saja boleh. Mirid-mirid sekt Tianyin dan Garkan Perintah. Hari ini, sekte Tianyin dan sekte Ming hidup dan mati bersama. Kalau ada yang tidak setuju. Dibunuh sendiri. Bana.
Ayo pergi. Teman-teman, jangan buang waktu di sini. Ayo masuk. Ayo. Raja Lang alis putih, kau juga di sini. Ming Jiao dalam masalah. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Ming Jiao adalah akarku. Yang sebelumnya banyak menyinggung. Maaf sekali lagi. Duta Besar Yang Zuo, silakan bangkit. Sekarang mari kita bekerja sama. Pertahankan Ming Jiao. Bersama-sama pertahankan Ming Jiao. Anggap mati sebagai rumah. Anggap mati sebagai rumah. Selama orang tua ini masih bernafas. Aku akan bersumpah membela Ming Jiao sampai mati. Pemimpin kultus Yin. Tunggu Kamu sudah. Untuk apa menambah korban lagi? Tidak ada yang takut mati di antara Mingjiaku. Untuk melandungi API Susi Mingjia Kuku. Hari ini aku akan melawanmu sampai akhir. Zhang Laexia. Mengapa bicara dengan setan-setan ini? Hai, mari kita basmi roh jahat ini bersama. Hancurkan sekte iblis, cabut sampai ke akarnya. Hancurkan sekte iblis, cabut sampai ke akarnya. Hancurkan sekte iblis, cabut sampai ke akarnya. Hancurkan iblis. Cabut akarnya. Kami adalah iblis. Lalu kalian yang disebut keluarga terhormat itu apa? Lihat angin dan kemudi. Cipu lebih sedikit dengan lebih banyak. Apa yang kalian lakukan hari ini? Akan ditertawakan dunia. Jika kalian benar-benar punya kemampuan, maka berdiri tegak. Bertarung sendiri denganku, Yin Tiansheng. Jika aku kalah, itu artinya Tuhan punya mata dan berniat menghancurkan Mingjiaku. Jika kalian yang disebut keluarga terhormat kalah, pergi dari negara ini sekarang. Kurang ajar. Kurang ajar. Guru Tai, jika kita tidak bisa menang hari ini, tak terhindarkan lidah akan jatuh. Mengapa tidak ikuti saja maksud senior Yin? Ini tidak akan merusak reputasi kita atas kesopanan. Oak. Biarkan monster dan iblis itu di luar sana. Kami yang membaktikan segalanya. Guru Tai, biarkan generasi muda yang maju dulu. Silakan Zhang Dianjiang. Kalau begitu ada yang mau maju, silakan saja. Keahlian senior Yin sangat luar biasa. Saya sangat mengaguminya.
Kultivasi dalam keluarga Sang Sisia sangat luar biasa. Orang tua ini merasa malu. Yang mulia adalah kakak senior dari menantu. Apakah hari ini harus ada yang menang? Generasi muda cuma mundur satu langkah lebih banyak. Untuk menunjukkan bahwa dia kalah setengah langkah. Kepala Lang. Karena kamu baru saja menyebut kakakku Sang Wu, maka generasi muda ini ingin menyelesaikan dendam lama denganmu sekarang juga. Kakak kelima Sang dan kakak ketiga Yu saya. Mereka semua menjadi korban aliran Tianyingmu. Guru saya berhati lapang. Tidak mau mengejar lagi. Tapi saya, Mo Shenggu, selalu memendamnya di hati. Saya berharap bisa mendapatkan keadilan untuk mereka secepatnya. Maafkan saya. Ayah. Terima kasih atas belas kasihan dari para senior. Senior In. Kali ini, 6 aliran besar menargetkan kultus Ming. Aliran Tianyin telah keluar dari kultus Ming dan berdiri sendiri. Sanua orang di dunia perselain tahu ITU. Senior In, kenapa kamu mau masuk ke dalam masalah ini? Hahaha, niat baik pahlawan Song saya hargai. Orang tua ini adalah salah satu dari 4 raja penyesalan kultus Ming. Kultus Ming sedang dalam kesulitan saat ini. Bagaimana saya bisa tinggal jauh dari masalah? Pasti akan melindungi kultus Ming. Pahlawan Song. Silakan maju. Senior sudah bertarung beberapa ronde. Kalau beraksi sekarang, ITU tidak adil. Kita cuma bersaing teknik. Bukan soal nyawa kan? OAO. Pahlawan Song, karena kamu berhati lembut. Kakak Andi. Paman ketiga, paman ketiga. Orang tua Yin, nama keluarga saya adalah Song. Selesaikan urusan lama denganmu. Hei, Kak Zhong. Pemimpin sekte Yin sekarang terluka parah. Kalau kamu sakiti dia sekarang, itu kemenangan tanpa kekuatan. Apa terluka parah? Orang sekte iblis ini suka misterius-misteriusan.
Pura-pura. Karena dia patahkan anggota badan saudara ketigaku. Jadi, ini festival antara sekolah Kong Tong dan sekolah Tianyin. Biarkan saja faksi Wudang ikut campur. Tinju tuju luka kak zong terkenal di seluruh dunia. Pemimpin sekte Yin sudah seperti ini sekarang. Bagaimana bisa tahan 3 pukulan Kak Zong? You irk saya. Sebelum 6 wilayah besar mengirim mereka ke barat, mereka bersumpah. Sekarang kamu bantu pemimpin iblis ini? Tak ada alasan bicara soal dunia. Seberapa kuat pun sekte Wudangmu, tak bisa bertindak semaunya. Kakak Songmyu. Sekarang ini antara kami dan Ming Jiao. Ini urusan hidup dan mati. Kami hanya melawan Ming Jiao. Dendam antara faksimu dan sekte Tianyin. Tolong hitung nanti. Kamu. Senior In. Tolong pimpin sekte muliamu turun gunung. Oke, karena aku tak bisa geser sekte Tianyingmu. Maka aku hancurkan tablet pemimpin Ming Jiao. Hancurkan nyawa Ming Jiamu. Aha. Para pahlawan. Sekte sihir sudah habis tenaganya. Hancurkan semua sisa-sisa di lapangan. Setelah selesai, Wudang kirim ke timur untuk cari. Amei kirim ke barat untuk cari. Jangan biarkan ada yang lolos. Sekolah Kunlun. Siapkan kayu bakar untuk bakar sarang iblis. Murid Shaolin, amazing ambil senjata ajaib. Kembalikan kitab suci. Pahlawan sekolah TikTok dan anggota sekte iblis telah melampaui. Hapus ketidakadilan ya. Bakar tubuhku. API menggamak. Hidup tak ada sukacita. Betapa sulitnya untuk mati. Bakar tubuhku. Api yang menyala-nyala. Bakar tubuhku. Api yang menyala-nyala. Kehidupan tidak ada kebahagiaan. Betapa sulitnya untuk mati. Hapus kejahatan demi kebaikan. Bersuka cita dan berduka untuk cahaya. Semuanya kembali menjadi debu. Kasihanilah aku, 10 balai hantu di dunia ini. Perubahan besar terbalik. Hanya satu kelembutan. Satu in dan satu yang. Alam semesta bangkit. Chengkuan de Luo I. Ini adalah latihan ganda dengan tubuh murni yang berjiwa, dan ki dari yin murni. Ikuti kamu. Tanpa hati. Jangan bergerak, gunakan saja pikiranmu. Dewa inspirasi. Apakah kamu tahu betapa menantang surga adalah Zhang Yuji yang mempelajari klasik 9 matahari? Dia hanya butuh setengah hari untuk mencerna transfer alam semesta dan tingkat kultivasinya. Ini yang disebut latihan tingkat atas. Yang Jingtian telah berlari seumur hidup, mencapai tingkat keempat. Yazio telah berlatih selama setengah hidupnya, hanya nyaris menembus lapisan kedua. Penulis Qian Kun Great Shift telah berlatih sampai lantai 6. Dan Zhang Yuji menembus ke lantai 7 dalam setengah hari. Alasan mengapa Zhang Yuji begitu menantang surga. Semuanya bergantung pada sutra 9 matahari. Dia hanya berlatih dengan sikap mencoba dan melihat. Siapa yang tahu bahwa klasik 9 yang adalah jalan akhir dari seni bela diri? Zhang Yuji hanya sedang berlatih. Menembus lapisan pertama. Mereka yang memiliki pemahaman tinggi tentang metode mental tingkat pertama ini bisa mencapainya dalam 7 tahun. Strike. 14 tahun bisa dicapai. Tuan, kamu sanggup pinter. Kamu mengerti semuanya sekaligus. Kamu harus mencoba lantai kedua. Mereka yang memiliki pemahaman tinggi tentang metode mental tingkat kedua. 7 tahun bisa dicapai. Rokok kedua bisa menjadi rokok dalam 14 tahun. Jika memurnikan selama 21 tahun tanpa kemajuan, kamu tidak bisa lagi berlatih tingkat ketiga. Agar tak terobsesi. Tak ada obatnya. Minat Sang Wuji sangat tinggi. Jadi lanjut latih lantai kedua. Kali ini tak butuh banyak waktu. Lolos dengan lancar. Makin Sang Wuji latih, makin semangat. Makanya, dalam beberapa jam ke depan. Langsung cerna kungfu ini. Penulis juga tulis bab acak-acakan nanti. Tapi Zhang Wuji tak paham setelah latih ke tingkat 7. Dia pikir pemahamannya kurang. Padahal, saat penulis pertama kali tulis, juga sudah ambigu. Kalau latih panjang berikutnya, satu-satunya yang tunggu Sang Yuji adalah jadi gila. Setelah Zhang Wuji pelajari pergeseran langit bumi,
bersujud ke Yang Dingtian. Lalu datang ke pintu batu tanpa posisi tegak. Dorang keras dengan kedua tangan. Dorian pintu batu terbuka. Sementara Sang Wuji di dalam. Saat latih pergeseran semesta, Chen Kun juga tunggu kesempatan kabur. Siapa sangka baru lari tell your Allah. Ketemu bala bantuan Raja Lang Sekte Lang Langit. Lihat dia berpakaian biksu. Langsung serang tanpa bicara. Siapa sangka Chen Kun tiba-tiba seperti Curtis. Bahkan tak satu gerakan dari Raja Liar. Langsung terbunuh oleh satu telapak tangan. Lalu mayat Chen Kun ditemukan orang kuil Shaolin. Disimpan. Sudah terbunuh di luar. Dan tingkat atas Mingcult kecuali Hari Berawan. Sisanya hilang kemampuan bertarung. Jadi kalau tak ada penyelamat mangkol. Maka hari ini, 6 sekte kepung Guang Mingbing. Sebenarnya cuma Raja Lang alis putih dikepung. Kami orang setan Luo Jiao. Lalu kalian keluarga terhormat disebut apa? Lihat angin dan kemudi. Tipu yang banyak dengan sedikit. Apa yang kalian lakukan hari ini, pasti ditertawakan dunia. Kalau benar punya kemampuan. Lalu berdiri dan bertarung sendiri denganku, Yin Tiansheng. Kalau aku kalah. Itu, Tuhan punya mata dan niat hancurkan Mingjiaku. Jika keluarga terhormat kalian kalah, Keluarlah dari titik tamu negara sekarang. Jadi pidato yang tersedak membuat yang terkenal dan terhormat tak bisa bicara. Jadi orang-orang ini demi reputasi mereka, memilih berduel 1 lawan 1 dengan Raja Inggris. Tembakan pertama adalah Zhang Song Siliang, keempat dari 7 pahlawan Wudang. Orangnya tidak banyak tingkah. Memilih bertanding kekuatan telapak tangan. Sesaat kemudian, mereka mundur beberapa langkah. Zhang Song Si mundur setengah langkah lebih banyak dari Raja Ying. Jadi Jeteng Bajak Mengke kalah. Orang kedua yang bergerak masih 7 Mo Shenggu tua dari sekte Wudang. Dia percaya kematian kakak ketiga dan kelimanya terkait dengan sekte Tianying. Karena itu, harus minta saran dari Raja Ying. Raja Ying mengedapi music dengan jiwa Batang Paha. Setelah bertarung sejenak, Senjatanya ternyata dipukul keluar oleh Morshenggu. Raja tidak membunuh. Ini membuat Morshenggu keringat dingin. Dia terpaksa mundur dengan Bajak. Raja terluka parah. Belum sempat dia menarik napas. Tang Wenliang dari sekte Kongtong tiba-tiba menyerang. Itu berat, Mengenai dada Raja Inggris beberapa kali. Raja Inggris tak bisa menahan muntah darah. tapi ini bukan berarti Tang Wenliang punya kekuatan. Dia hanya mengambil keuntungan dari serangan mendadak. Raja Inggris tanpa ragu menghapuskan Tang Wenliang. Sekt Kong Tong Tentamenalak. Sun Weishao berdiri. Untuk membalas dendam kakak ketiga. Song Yuan Kiao menghentikannya, bilang tidak seharusnya seperti ini. Mereka di sini untuk membasmi Ming Cult. Tapi sekarang malah menargetkan orang tua yang diajari Tianying. Memalukan jika tersebar. Zhong Weixia marah, tapi tak berani merusak harmoni aliansi. Lagi pula, Wudang dan Mei adalah pemain utama operasi ini. Jadi dia melampiaskan amarahnya ke Ming Jiao. Dia melemparkan pilar perunggu ke api suci Ming Jiao. Dia harus memadamkan api iblis ini dulu. Raja Yin panik, terpaksa menggunakan tubuhnya untuk menggelenji. Tertimpa sampai mati. Pemimpin kultus Yin akan mengantarmu. Ini adalah waktu akhir untuk Raja Lang Alis Putih. Meski detail seluruh pertempuran tidak terekam, tapi sesuai dengan tumpukan mayat setinggi gunung, tidak sulit untuk melihatnya. Lelaki tua itu masih hidup. Pertarungan berdarah sampai saat terakhir. Ini adalah konspirasi terbesar Chen Kun untuk memastikan perselating daya Rantengga. Dia bersekutu dengan Raja Liang untuk mengepung berbagai aliran persilatan di Ganong Shao Hero. Awalnya, jika orang-orang ini mau menurunkan gengsi, menghindari serangan musuh, dengan kemampuan mereka, tidak sulit untuk melarikan diri. Yang paling penting bagi orang yang berkecimpung di dunia persilatan adalah gengsi. Lord Edge melahap all Edge with Tong. Bagaimana bisa bertahan di dunia persilatan nantinya? Jadi akhirnya, berbagai aliran persilatan melawan pasukan Raja Liang. Terjadilah pertempuran sengit. Untungnya kali ini, Sang Wuji membawa banyak orang dari kultus Ming. Sementara berhasil menahan serangan tentara Yuan. Untuk membuktikan bahwa kemampuannya masih prima. Meskipun sudah dicegah oleh Sang Wuji, dia tak berkeras untuk bertarung. Sayangnya dia gugur dalam pertempuran. Raja Lang Mata memindahkan amarahnya ke Cao Min. Ingin menerobos ke kamar untuk membunuh Cao Min. Sang Wuji datang untuk menghalangi. Namun kali ini, bukan hanya Raja Lang Mata yang ingin membunuh Cao Min. Kecuali saudara Fen Yao. Mereka semua berpikir Sang Wuji salah. Mereka merasa Sang Wuji sudah keblinger. Sebenarnya dia berpihak pada putri Raja Liang ini. Bahkan Yu Chuan yang selama ini tidak terlalu peduli hal seperti ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan keputusan Sang Wuji. Sang Wuji sudah mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa dingin sikap saudara-saudaranya kali ini. Dia tetap akan melindungi Cao Min. Saudara-saudara, maafkan aku. Zhao Min rela meninggalkan segala hal untukku. Mengikuti saya apapun resikonya. Dia sudah cukup banyak menanggung kesulitan dan penghinaan. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku tidak bisa membuatnya semakin susah lagi. Bagaimana jika hari ini, saya harus memberikan nyawa saya untuk melindunginya? Jika ada yang tetap bersikeras melakukannya, aku tidak akan tinggal diam melihatnya. Siapa yang membuat keributan?
Tidak sopan sekali. Baiklah Wuji. Wuji. Malam hari, You Zhiruo datang ke kamar Sang Yuji untuk menanyakan perkembangan pertempuran. Sang Yuji memberitahunya bahwa situasinya tidak optimis. Jika tidak bisa menembus pengepungan dalam waktu lama, persediaan gandum di kuil Shaolin tinggal beberapa hari lagi. You Zhiruo menanyakan, memberi Sang Yuji buku kungfu rahasia. Ini wasiat Wumu di pedang pembantai naga, ya? Tertulis di selembar besi. Tulisannya kecil, susah dibaca. Ini naskahku. Semoga dia bisa halau bala bantuan. Atasi masalah Shaolin. Mau kasih ke aku? Terima kasih. Kamu selamatkan King Shu. Zhiruo. Terima kasih. Menurut catatan resmi, Ada 2 jurus di wasiat Wumu. 1 jurus lari terpisah, 1 lempar batu. Sang Wuji ikuti taktik perang di wasiat Wumu. Attack strategy. Lalu Wei Yixia dan lain pimpin bendera 5 elemen lakukan gerilya. Ternyata menang. Semua berkumpul, siap untuk pertarungan besok. Tapi kali ini, Zhao Min tiba-tiba hilang. Ternyata Raja Ruyang kirim 2 tetua Xuan Ming. Tangkap Zhao Min kembali. Dia juga takut Sang Wuji sandra putrinya. Lebih baik tangkap dulu gadis pembangkang ini. Di saat yang sama, Ali Ran besar sedelawan pesekin Yuan. Mereka masih kuat sendiri-sendiri. Hadapi ribuan pasukan. Akhirnya ada saatnya lelah. Belum lagi lawan punya mesiu. Aliran-aliran menderita korban berat. Sudah kocar-kacir. You Zhiruo akhirnya tak tahan ungkap kebenaran. Katanya Zhao Min tangkap, dua tetua Xianming. Mungkin mereka sudah berkhianat. Menurut salah satu korban. Ternyata Raja Ruyang mau tingkatkan semangat. Perintahkan Baricade dan Herbion selunduk ke kuil Shaolin malam itu. Ambil hatimu. Bunuh langsung. Dan gantung jasadnya di pohon. Biarkan burung gagak patuk. Sang Wuji dengar kabar itu. Kepala pusing. Zhao Min sudah meninggal. Dia langsung kehilangan semangat hidup. Aku benar-benar depresi. Bahkan jika musuh ada di depan, dia sudah tidak punya kemauan untuk melawan. Fan Yao buru-buru melompat. Bagaimanapun Fan Yao membujuk, dia juga tidak bisa mendengar. Dalam keadaan terburu, Fan Yao harus kembali memimpin situasi terlebih dahulu. Namun, tidak ada jejak Sang Wuji. Kerumunan ini juga tidak fokus. Tidak ada yang mendengarkan perintah Fan Yao sama sekali. Hah, bukankah Sang Wuji seharusnya takut pada Yuan Bing? Diam-diam bersembunyi. Dengar-dengar penyihirnya mati. Sang Wuji pasti jadi gila. Bohong kamu yang gila. Oh, Camilla yang gila. Teman-teman, begini keadaannya. Serius, tidak ada gunanya berdebat di sini. Seperti Keaton Sekerang, kita 6 sekte hanya bisa mencari jalan keluar. Sekte Kunun patuh perintah dan kita mundur. Pergi. Jangan pergi, tidak bisa pergi. Ayo. Kita pergi. Cepat pergi. Kalau mau pergi, cepatlah. Siapa yang punya bala bantuan? Yang pintar sudah kabur. Jangan pesekan langsung berkurang setengah. Sisa yang fanatik masih mati-matian melawan. Hasilnya bisa dibayangkan. Aku tidak akan bicara banyak soal pertarungannya. Singkatnya, Mei yang paling banyak mati. Wajah-wajah familiar pada dasarnya sudah tewas. Ding Minjun, Song Qingshu juga dapat nasi kotak dalam pertempuran ini. Sekitar waktu kematian. Sang Yuji akhirnya selesai menangis. Kalau jadi Hans Erik lagi lempar. Kurasa aku harus gantung diri. Sang Wuji tanya pendapat para saudara. Saudara-saudara lebih baik mati daripada lari. Jadi Sang Yuji siap memimpin mereka langsung ke Huanglong. Balas dendam untuk Zhao Min. Keduanya sementara hilang. Hahaha. Ah. Sudah terkenal. Ada 3 orang dalam trilogi panah yang sangat pandai berteriak. Yang pertama adalah Hong Qigong di Pulau Bunga Persik. Yang kedua adalah Yang Kuo yang mengetahui kebenaran tentang Nan Haisheni. Lalu ada Xie Sun yang datang untuk merebut pisau pembunuh naga. Kembali ke Zhang Chuishan, dia terus menyelidiki masalah kakak ketiga. Kabarnya sekte Elang Langit mengadakan konferensi pengangkatan pisau di pulau ini. Pisau yang dimaksud tentu saja adalah pisau pembunuh naga. Cedera kakak ketiga terkait dengan pisau ini. Cari dia Tong Antak Melihat Lihat. Tujuan pertemuan gereja Lang Langit. Ingin mengambil alih geng-geng kecil yang tersisa. Menggabungkan semuanya ke dalam gereja Lang Langit. Karena sudah lama rumor beredar di Jianghu bahwa pedang agung ilmu bela diri membunuh naga. Melintas seluruh dunia, tidak ada yang berani tidak menurut. Kalimat ini menunjukkan bahwa siapa yang mendapatkan pisau pembunuh naga, dialah yang menjadi bos dunia persilatan. Jadi semua orang lain harus tunduk kepada mereka. Ganggang Castle di tingkat bawah tentu tidak setuju. Mereka berkumpul dan ingin melakukan balasan. Tapi pisau pembunuh naga terlalu tajam. Pedang biasa terkena satu serangan saja akan terpotong putus. In susu menjara semuanya berjalan lancar. Tapi tepat saat itu, Zhang Zuishan mengkel. Di kapal hari itu, Yin Susu hanya berbicara tentang escort Yu. Tapi mengapa dia menjadi escort di sini? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Sekarang sudah jelas ketika melihat pisau pembunuh naga. Ternyata dia adalah orang yang datang merebut pisau itu. Yin Susu baru saja ingin berdalih. Tiba-tiba terjadi ledakan di pinggir pantai. Kemudian adik laki-lakinya datang melapor. Mengetakan si orang lelaki tua berambut cunning meledakan senua kapal mereka. Hanya terdengar teriakan yang melesat ke langit.
Seorang aneh berambut kuning melesat langsung ke platform. Kecepatannya. Orang yang memegang pisau belum menyadari apa yang terjadi. Sudah sampai di dahinya. Kemudian dia mencengkeram betisnya dan mengayunkannya dengan liar. Pisau Pemveni naga terlempar keluar olehnya. Kemudian jatuh dengan kokoh ke tangannya. Eo, Xiesun, Raja Singa Emas, adalah salah satu dari 4 pelindung Min Jiao. Sudah terkenal. Dicetak dengan kata pelindung. Ini bukan orang yang bisa diganggu sembarangan. Mereka biasanya pandai cekikikan. Kemudian menekan protagonis ke tanah dan mengamuk. Pisau ini diajarkan oleh Tianying. Pisau ini dibuat olehmu. Kamu mencuri pisau ini dari orang lain. Sekarang ada di tangan Xiesun. Itu adalah alam semesta saya. Saya akan mengulanginya lagi. Pisau ini adalah milik ajaran Tianying saya. Jelas sekali. Yin Susu belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil kembali pisau pembunuh naga. Xiesun hanya menghindar. Tidak melakukan serangan secara aktif. Ya, Yin Susu juga tidak lagi. Dia terlempar oleh Xiesun. Zhang Juishan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kemudian muncullah adegan klasik dari drama TV ini. Xiesun mengganggu adegan indah ini. Dia berpura-pura bertanya kepada Little Carla di bawah, apakah dia punya pendapat? Orang-orang itu sangat kasar barusan. Mereka ada sedikit rahasia yang bisa dihitung bahwa celana mereka sudah basah kencing. Di mana kata terakhir? Xiesun sebenarnya bisa pergi membawa pisau itu. Tapi dia ingin membungkam mereka semua. Jadi dia meminta penggang Little Carla di bawah untuk maju. Berapa banyak kejahatan yang sudah kamu lakukan? Daftarkan semuanya. Tidak ada satupun yang akan luput. Xiesun tentu tidak mau salahkan orang baik. Orang-orang ini adalah sampah dunia persilatan. Tapi Zhang Juishan juga adalah seorang kultivator. Mendengar dia akan membunuh. Tentu saja dia perlu menasihati. Kita lihat dia mengeluarkan banyak kebenaran besar. Menyalahkan Xiesun yang salah. Kata-katanya membuat Xiesun sedikit bingung. Yin Susu juga terjadi dengan dia. Jika Raja Singa Golden Retriever ini marah, siapa yang bisa menghentikannya? Xiesun Hamper Ken Mengemak. Zhang Juishan memberitahu bahwa keluarganya adalah murid Sang Sanfeng. Xiesun mendengar nama Zhang Sanfeng. Dia berhenti sejenak. Lalu dia bilang kungfu Sang Senren sangat hebat. Muridnya pasti juga jago. Hari ini dia bakal Casey pelajaran. Hamukin Jr. Apa kemungkinan? Senjata, tinju, tendangan, kinggong, senjata tersembunyi, tenaga dalam, bebas pilih. Aku temani. Kalau kalah, Langsung bunuh diri aja. Kalau kalah, aku juga bunuh diri? masa aku kalah? Siap-siap. Xiesun bilang jurus-jurus ini. Zhang Juishan nggak bakal sanggup. Tapi dia maksain diri. Kekhawatiran Yin Susu kelihatan banget. Tapi Zhang Juishan minta dia tenang. Dia malah tantang Xiesun taruhan. Bilang kalau menang, lepasin semua orang di pulau ini. Xiesun nggak setuju. Tapi juga nggak nolak. Cuma kelihatan gelisah. Karina Senior Sia Yago Kungfu. Maka yang mau kuajakin adu adalah menulis. Zhang Juishan turunkan bahu, tekuk siku. Tarik napas pelan. Lalu tenaga dalam mengalir ke tangan. Sekarang dia kayak kuas hidup. Lukis kaligrafi di lantai ini. Pemandangan ini bikin pengen teriak, paman keempat. Ambil rokok dulu. Rangkaian jurus Zhang Tsuishan Mendarat Sempurna. Lalu tekan dengan kedua tangan. CPU better bangin. Tulisan terbuka. Jangan bunyi. Pedang pusaka Bantalong. Perintah dunia. Tak ada yang berani melawan. Bersandar langit. Siapa yang bisa lawan? Galga. Bear Wibawa. Aku nggak bisa nulis kayak gitu. Xiesun Kagam. Senior Xie, kalah ya harus ngaku. Xiesun Mengiku kalah. Tapi itu tak dihitung. Para penonton di sini. Dia tak akan melipas sirang pan. Kalau tidak, semua orang akan tahu jadapakan pedang pembasmi naga. Lalu semua akan incar nyawanya. Zhang Tsuishan menang tadi. Nayawaku selamat. Dia lihat hubungan In Susu dan Zhang Tsuishan tak biasa. Jadi keduanya bisa selamat. Kulihat dia segel titik akupuntur mereka. Lalu lompat ke jalan tinggi. Tarik napas dalam. Hanya satu teriakan. Tiba-tiba, segala di pulau berguncang gelap. menurut kata resmi, Setelah syuting adegan ini, kru dilarikan ke rumah sakit. kamera berbalik. Xiesun sudah duduk di kapal dengan pedang. Awak kapal semua tuli, bisu, tak bisa bicara. Dia ingin di laut luas ini. Temukan tempat tersembunyi. Pelajari rahasia pembasmi naga. Semua di pulau terguncang sampai berdarah. Meski hidup, seperti mayat berjalan. Apalagi, Xiesun hancurkan kapal. Orang-orang ini ditinggal bertahan hidup di pulau. Kecuali Zhang Tsuishan dan In Susu. Tak ada orang kaya. Aku tahu keberadaan Pulau Harta dan Xiesun.
Mau coba kekuatan cakar tulang putih Juin? Jangan dulu ya. Yo Ziruo ingin eksekusi Xiesun di depan dunia. Xiaomin lihat ini. Tak benar berdiri dan tuduh Zhou Zhirua. Ungkap bagaimana dia bunuh dan curi. Zhou Zhirua murka. Ingin bunuh. Cakar tulang putih Jiwin raih ke Xiaomin. Lalu kulihat sehelai kelopak. Terbang ke Tianggon Zhou Zhirua. Kelopak kecil. Bisa kalahkan cakar tulang putih Jiwin. Lalu datang musik indah di udara. Terjadi beberapa hari lalu. Wanita Huangshan kutemui di kelompok pengemis. Kulihat perjalanannya bergerak lembut. Sebelah kelopak melesat. Yo Ziruo, yang selama beberapa episode merajalela, langsung dipenjara. Kamu tidak bisa bergerak. Entah apa dia di atas sana mengawasi sepanjang hari. Jirakan mengkel sidiap kali Zhang Wuji dalam bahaya. Setelah membantu, dia pergi diam-diam. Dia tak pernah menyebutkan namanya. Tapi kita yang punya sudut pandang Tuhan. Setidaknya tahu marga dia yang. Jadi panggil saja pahlawan perempuan yang. Berkat bantuan kakak berkali-kali. Terima kasih banyak. Saya hanya ingin meninggalkan nama. Zhang Wuji akan membalas budi di kemudian hari. Setelah Gunung Zhongnan, makam orang hidup, pendekar Raja Wali, dunia persilatan yang punah. Peristiwa geng pengemis. Mohan bantu pemimpin sekt Zhang sepenuh hari. Mau beli patuh. Wanita baju kuning pergi. Diskusi sulit dihindari. Raja Singa Bulu Emas tiba-tiba memanggil Chen Kun dengan waspada. Karena buta bertahun-tahun. Telinganya luar biasa. Dia dengar Chen Kun ada di kerumunan depan. Ternyata, orang yang pimpin rapat pembantaian singa. Persala dan pergi. Zhang Wuji lihat petunjuknya. Tangkap dia sebelum terbang. Putar saja. Cabut topeng kulit manusianya. Iksu ini memang disemarkan Chen Kun. Siasun akan balas dendam pembunuhan hari ini. Tinjunya menari seperti harimau. Dia gunakan jurus 7 luka. Sayangnya saya buta. Ini kerugian. Xiesun masih unggul. Zhao Min minta Zhang Wuji kirim senjata rahasia bantu. Tapi Zhang Wuji acuh tak acuh. Dia tahu ayah angkat akan marah padanya. Dia lebih bahagia. Setelah beberapa jurus, Xiesun tiba-tiba berdiri di tempat tanpa menghindar. Chen Kun lihat kelemahannya. Jari ke matanya. Sampai Chen Kun tusuk mata Xiesun. Dia tidak bergerak. Pokoknya, Xiesun itu buta. Luka seberapa parah pun gak masalah. Xiesun manfaatkan keangkuhannya. Cungkil matanya dengan cara yang sama. Sekarang Edil, buta lawan buta. Xiesun udah buta lebih dari 20 tahun. Udah terbiasa. Sekarang situasi udah menguntungkan. Chen Kun udah gak bisa melawan. Kukulenci luka Xiesun. Seperti gelombang menerjang tubuh Chen Kun. Cuma butuh 3 pukulan. Chen Kun jadi cacat. Chen Kun bunuh 13 anggota keluarganya. Xiesun harusnya bunuh dia. Tapi Sebilan Terakir. Dia terpengaruh ajaran Buddha. Putuskan hapus ilmu silatnya. Biar dia nggak berbuat jahat. Dia udah balas dendam. Sadar akan dosanya. Jadi semua tenaga dalamnya dihancurkan. Mulai sekarang, nggak ada lagi Golden Retriever di dunia persilatan. Sekarang. Aku lepas ilmu silatku. Serahkan padaku. Aku kembalikan hari ini. Mulai sekarang. Kita nggak ada dendam lagi. Wu Yuan. Kamu nggak bisa lihat aku. Aku juga nggak bisa lihat kamu. Para pahlawan. Xiesun belum balas dendam keluarga selama puluhan tahun. Mungkin udah lukai kerabat, guru, dan teman kalian. Xiesun bersujud di depan kalian hari ini. Kalau mau balas dendam, mau bunuh aku, ambil nyawaku. Xiesun bikin Zhang Wuji nggak bisa dihalangi. Udah bilang gitu. Tapi sekte-sekte nggak bodoh. Zhang Wuji dan Ming Jiao masih di dekat sini. Jadi sekte-sekte cuma berani maju untuk caci dan ludahi. Nggak ada yang berani ambil nyawa Xiesun. Pas semua orang lagi gelar konferensi pembantaian singa di Gunung Shaoxi. Raja, maju. Yang kasih informasi ya Chen Kun. Anjing tua ini hatinya pusek. Kedua tangan siap. Dia ingin memasnakan Samuel pahlawan di dunia di sini dalam satu serangan. Untuk mencapai tujuannya, mendominasi dunia persilatan. Meskipun sekarang sudah tidak berguna. Tapi pantas untuk membawa banyak orang tak bersama.